Halo adik-adik dan teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua sehat selalu dan pastinya tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Kita kenalan lagi yuk. Hai, nama aku Marta Priscila dan kalian bisa panggil aku Kak Marta ya. Kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini? Adik-adik ada yang tahu nggak nih? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai siklus makhluk hidup. Mulai dari siklus makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yuk, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama-tama kita mulai dari siklus hidup dulu ya. Siklus hidup adalah jalannya perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup atau organisme dari sejak lahir sampai matinya. Misalnya, kita lihat pada manusia nih. Siklus hidup manusia dimulai dari proses pertumbuhan pralahir atau sebelum lahir, lalu bayi lahir bertumbuh hingga remaja dan menua menjadi lansia. Nah, kita lihat dari proses lahirnya manusia dulu nih. Dimulai dari terbentuknya zigot atau hasil pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan. Zigot ini akan melalui 3 fase perkembangan. Ketiga fase tersebut adalah fase morula, blastula, dan gastrula. Lalu akan terbentuklah embrio atau yang mungkin teman-teman kenal dengan sebutan janin. Janin ini akan membutuhkan waktu sekitar 40 minggu atau 9 bulan untuk tumbuh dan berkembang. Pada masa-masa inilah organ dan rangka pada tubuh bayi mulai terbentuk, sehingga pada nantinya lahirlah bayi yang lucu dan sehat seperti ini. Nah, setelah lahir, seorang bayi akan terus bertumbuh dan berkembang. Di masa-masa ini biasanya diiringi dengan bertambahnya aktivitas fisik, seperti nih berjalan, merangkak, berguling, duduk, bahkan melompat. Fase seperti ini berlangsung hingga umur 5 tahun atau kita kenal dengan masa balita, yaitu bayi umur 5 tahun. Nah, gak berhenti di balita aja, tapi seorang balita juga akan bertumbuh menjadi anak-anak. Fase anak-anak ini adalah fase yang sangat penting, sehingga disebut juga sebagai fase golden age. Nah, ditandai dengan adanya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, pastinya juga fase ini sedang dialami nih sama adik-adik ini sekalian. Dimana adik-adik pasti lagi senang-senangnya bermain, belajar, otak-atik ini itu, dan belajar dari lingkungan sekitar kalian. Nantinya adik-adik juga akan bertumbuh menjadi remaja. Apa sih fase remaja ini? Fase remaja adalah fase ditandai dengan adanya pertumbuhan atau perubahan fisik secara primer dan sekunder, baik pada laki-laki maupun perempuan. Nih, kita bisa lihat nih di sini, ada apa aja sih tanda-tanda perubahan fisik pada laki-laki? Kalau secara primer ditandai dengan adanya mimpi basah, dan secara sekunder ditandai dengan perubahan fisik seperti perubahan bentuk dada, perubahan suara, juga tumbuh rambut pada beberapa bagian tubuh. Nah, gak cuma pada laki-laki loh, tapi perempuan juga bisa mengalami perubahan fisik. Ciri sekundernya dialami dengan perubahan bentuk tubuh seperti payudara dan pinggul yang mulai membesar, kulit akan menjadi lebih halus, lalu suara akan berubah menjadi lebih lembut. Dan ciri primernya ditandai dengan adanya menstruasi. Bahkan perempuan cenderung mengalami perubahan fisik yang lebih cepat loh dibandingkan laki-laki. Nah, fase pertumbuhan manusia yang terakhir yaitu adalah masa lansia atau singkatan dari lanjut usia. Fase ini biasanya terjadi pada orang tua berumur 50 tahun ke atas, ditandai dengan adanya penurunan fungsi tubuh seperti mulai pikun, lalu hilangnya fungsi pendengaran, badan mulai membungkuk, bahkan terdapat resiko osteoporosis atau keroposnya tulang. Dan khusus pada perempuan mulai terjadinya menopause. Nah, sekarang kita beralih ke pertumbuhan hewan. Nah, pertumbuhan hewan ini khususnya dipengaruhi oleh yang namanya proses metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis sebenarnya adalah proses perubahan bentuk.
Nah, proses perubahan bentuk inilah yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan yang pertama itu adalah pertumbuhan tanpa terjadinya metamorfosis, yaitu bermula dari lahir atau menetas, lalu menjadi dewasa. Nah, ketidakadanya metamorfosis ini mengakibatkan pertumbuhan terjadi tanpa perubahan bentuk, melainkan ukurannya saja yang bertambah besar. Bisa kita lihat nih pada gambar, contohnya adalah kura-kura. Mulai dari telur kura-kura yang menetas, lalu menjadi kura-kura kecil, tidak ada perubahan bentuk, dia hanya akan bertambah besar saja menjadi kura-kura dewasa. Yang kedua yaitu terjadinya metamorfosis sempurna. Nah, ciri penting dari metamorfosis sempurna adalah terdapat 4 fase perubahan, mulai dari telur yang menetas lalu menjadi fase larva, kemudian membentuk fase pupa, dan akhirnya berkembang menjadi dewasa. Kalau adik-adik pernah dengar nih lagu telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, lagu itu sebenarnya menggambarkan proses pertumbuhan dari kupu-kupu ini, mulai dari telur yang menetas, lalu berkembang menjadi ulat atau merupakan fase larva dari kupu-kupu, lalu membentuk kepompong yang merupakan fase pupa, hingga akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, contohnya apa aja sih hewan-hewan yang mengalami metamorfosis seperti ini? Ada mulai kupu-kupu, ada juga nyamuk, dan ada juga kodok. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, di mana hanya terdapat 3 fase, yaitu telur menetas menjadi nimfa dan bertumbuh hingga dewasa. Contoh hewan yang mengalami fase ini adalah jangkrik, mulai dari telur lalu berkembang menjadi nimfa dan lalu menjadi dewasa. Contoh hewan lainnya itu adalah jangkrik, kecoa, dan belalang. Nah, tadi manusia udah, hewan juga udah. Sekarang kita beralih ke tumbuhan ya. Pertumbuhan-tumbuhan tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang yang ditandai pada aktivitas jaringan meristem primer. Nah, biasanya kita bisa temui di mana sih? Ada di ujung batang, juga di ujung akar. Terdapat 3 daerah pembelahan nih, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan juga daerah diferensiasi. Pertumbuhan primer ini biasanya ditandai sebagai pertumbuhan memanjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan ini hanya bisa kita lihat pada jaringan kambium. Maka dari itu, pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Nah, biasanya pertumbuhan sekunder ini ditandai dengan pembesaran atau pelebaran tumbuhan tersebut. Kita bisa lihat nih, kalau dari pertumbuhan primer, dia arahnya memanjang. Sedangkan untuk pertumbuhan sekunder, dia arahnya membesar atau melebar. Nah, aku punya 2 gambar nih sekarang. Teman-teman bisa lihat nih di gambar yang pertama, ada badak yang kehilangan culanya. Biasanya culanya itu diambil oleh para pemburu. Juga ada hutan yang sedang ditebangi besar-besaran. Kenapa sih dengan kedua gambar ini kira-kira? Jadi, kedua gambar ini adalah bukti dari perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan terganggunya siklus hidup alam. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berakal dan berbudi harus mengatasi hal-hal ini. Nah, gimana sih caranya kita untuk membantu siklus hidup alam yang terganggu tadi? Salah satunya itu adalah dengan melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Caranya ada banyak. Ada yang pertama nih, sistem tebang pilih. Supaya ketika menebang hutan, hutan tersebut gak langsung gundul. Tapi kita biarkan pohon-pohon muda supaya pohon-pohon muda tersebut dapat tumbuh dan mengisi hutan tersebut kembali. Lalu juga ada perlindungan hewan dan tumbuhan langka, misalnya melalui program Taman Nasional, lalu ada cagar alam, lalu ada hutan rakyat, dan yang lainnya. Ketiga yaitu melakukan penangkaran bagi khususnya makhluk hidup yang sudah mengalami kepunahan. Lalu yang keempat nih,
Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih pukat harimau itu apa? Nah, pukat harimau adalah semacam alat peledak yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan secara komersil, di mana biasanya alat peledak ini juga turut membunuh atau mematikan telur-telur ikan yang belum tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, kita seharusnya melarang penggunaan pukat harimau tersebut agar tetap menjaga populasi dari ikan supaya tidak punah. Nah, terima kasih ya teman-teman udah memperhatikan materi hari ini. Sampai ketemu lagi di lain hari ya. Dadah!